Kita lepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk para PKD masuk ke ruangan mendampingi kursi per desanya masing-masing. Dimohon untuk dulur-dulur PKD masuk ke ruangan mendampingi dulur-dulur PTPS. Ini saya berdiri aja nih, bawah nih. Begini mawar. Yang belakang benar? Benar. Monggo, dulur PKD silakan mengambil kursi di samping desa PTPS-nya. Ini tidak akan berlangsung lama, ini cuma sebentar dan ini menyangkut hancur tidaknya demokrasi kita di 2024. Jenengan tentu semuanya hari ini. Bagi yang tidak kuat silakan keluar ruangan untuk langit, tinggalkan topi dan topi buat surat pengunduran diri. Sanggup semua? Sanggup tidak sedikit. Monggo, tinggal dewengan senek acungkan tangan nyuwun dhateng panitia. Pengawas TPS harus kenyang. Pengawas TPS harus kenyang, jangan sampai ada kelaparan. Oke, tentang TPS sih, jalur terus naik ke TPS sih. Nanti sambil tinggal kita coba makanan koyok kelaparan. Tapi brosur. Sebelum kami lanjutkan, biar tenang dan biasanya kalau tenang jadi sayang. Ini kebanyakan mayoritas banyak yang baru. Tidak ada perbedaan, kita sama-sama dari semua beda kebijakan dan orang saja. Nama saya Rohman Kurniawan. Di sini saya gabung koordinator divisi hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Ketua kami Pak Muklis, beliau di divisi SDM organisasi dan dating dan informasi. Terus Bu Suci Ningtyas, beliau koordin penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi nanti kalau di DPS ada yang bersengketa, ada kisruh, silakan menghubungi Bu Suci Ningtyas. Beliau koordinnya. Ini santai mau deh. Kalau topinya dilepas semua, diproduksi. Topinya kalau semua dilepas betul apa? Saya satu biasa selesai. Dibuat koenan, tasnya yang ditaruh di dada diturunkan, singkatnya produksi dikedoni. Pengawas TPS harus bahagia. Kopi. Harus bahagia, harus kenyang, dan harus netral. SDM, buku SDM, ini apa saja? Kopi. Ada yang disuruh? Ini Paruh hitam. Ini dia persiapan oleh panitia. SDG? Nanti saya S, karena nanti kalau benar nggak bisa Kopi pahit. nanti jadi kalau teman-teman staff bisa direkomendasikan tugasnya. Dipesankan nanti diantar ke sini jam 17 lebih. Tuh, kita mencoba menyalurkan sekalinya. Jadi dengan pesan kita pesankan deh. Silakan deh. Nanti mungkin datanya jam 5 nggak apa-apa. Ini tidak pesankan. Ini pesankan lagi. Oke, ini bimbingan teknis. Nanti saya buat dia. Nanti kalau saya tanya siapa kita, jawabnya pengawas TPS. Berarti kalau saya tanya lagi pengawas TPS, dengan motor ibu yang di bawahnya pada pemilihan umum tahun 2020. Kalau saya tanya pengawas TPS bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan pengadilan pemilu. Oke. Tapi monggo kalau
dipasang. Nah, kalau itu nggak kalian dipasang. Dipasang itu memang dikonsentrasikan. Biar produksi. Siapa tidak? Siapa tidak? Kawasan gas? Saya hanya bergerak sedikit saja. Karena dan saya udah sini kita tidak pernah tutup lagi. Kalau kita tempat tutup dosa. Nah, dengan tidak paham akan beresiko sampai ke Mahkamah Konstitusi. Hari ini saya menggagalkan pilihan capres, pilihan legislatif se-Kabupaten Ngawi dan capres Indonesia hanya PPS di luar negeri. Sangat. Sangat. Tuh, bukan beresiko, sangat. Jadi semua kalau itu dikatakan nanti hanya juga ada kisruh, ada umpet, ada kleru, itu tanyanya pengawas TPS. Nggak mungkin tanya di mas, apalagi Pak Polisi. Jadi mencoba kalau nggak salah. Tapi kalau nggak bisa selek, biasanya tanya PPS. Kebalikannya kan gitu. Ada dia? Ini slide-nya sudah. Oh, belum. Nah ini kelihatan slide-nya? Kelihatan dia? Ini kalau mengikuti materi ini banyak kayaknya. Bahwa buku semua not ada dikasih game. Enggak, waktu baru mau saya edukasi tes. Ikut nanti mau saya jawab. Ini tugasnya lanjut mas. Oh itu nanti kita berikan mau nih. Lanjut, nah ini. Tuh. Terus yang tadi salah. Sakar dan Ini nanti kita sendiri saya tanya ada 3 sesi. Jadi yang pertama itu pra pencoblosan. Itu tugasnya dengan sangat repot. Yang punya istri, yang punya suami, yang punya anak, kalau kayak di TikTok, pamitan, tinggal berani, terus mereka tulis surat wasiat. Pra-coblosan, jenengan harus ngawasi logistik kotak suara kemana larinya. Yang perlu masuk dalam dibeli. Karena di dalam itu ada jumlah surat suara yang nanti akan digunakan. Jadi itu ini ada spesies. Sudah pernah lihat kotaknya? Ada yang belum tahu kotak suara? Jangan bilang ini kotak amal. Ya, kotaknya putih terbuat dari kardus ada tulisannya. Dan itu kotaknya nanti jumlahnya berapa, Mas? 8. Nah itu berarti bonus kota itu. Berapa mas? 5 kotak dengan ini yang resikonya nanti jadi pengawas TPS. Orangnya 1, ini 5 kotak. Jadinya mengikuti 1 kotak masuk ke yang 4 ini dibongkar. Ini caranya. Nah, satu kursi ini pak. Kalau saya video saya ini. Sampai bawah ini terus orang pejabat tidak saat ini kan kasih saya ini tapi 1 kotak yang 4 kotak hilang ini hilang masuk kapal sebulan masuk warung dihindari buat kesulitan setelah itu beda sudah dipanggil ke Mahkamah Konstitusi. Susah loh dari sekitar jelas sampai ke kopi-kopi udah Jakarta sampai ke
Ada yang tidak tahu di mana tempat bertugas TPS? Nah ini, Mas bertugas di TPS berapa? Ini, nama nasinya lupa. Sekarang saya tanya, ada berapa nasi di desa jabatan? Kalau katanya nanti tanya di KPRI. Ya, ada terus macam-macam. Banyak. Tengeri masjidnya, tengeri lokasinya, tengeri kota-kotanya. Wah, Thailand Pak, di daerah Indonesia. Nah, ini bisa jadi. Hari ini kalau jadikan mulai internet dengan pantau hari ini angkat politiknya. Angkat. Nah, Pak, mungkin dong mas Pak Toko, kayak kopi lah, ya bisa. Kota satu merawat bersifat tentara. Tidak bisa. Jenengan akan bisa masuk kategori disidangkan kalau di TPS itu ada pelanggaran. Betul Pak, akan bukan daftar. Sudah terlanjur dilantik, dimingi gaji, dikeromi, disumpah, pun aduh. Kalau begitu berarti kita jaga demokrasi bangsa ini hari ini harus lancar. Sanggup? Yang tidak sanggup pasangan tangan. Nanti bersama saya. Itu yang pra kotak data. Di dalam kotak isinya apa Bapak Bu? Surat suara. Mungkin sama. Itu dengan surat suara surat suara semua. Yang lain. Mungkin suara. Mungkin dengan itu saya akan habis. Surat suara. Jadi isinya ada surat suara, ada plano, ada tinta, bahkan karet genggam itu masuk di dalam. Dan karet genggam itu pun dihitung. Nah, hitung. Itu nanti dengan dihitung, kader siji kok beda karet kayak kasus. Nah, susah kok. Padahal karet genggam nggak ada mereknya. Nah, betul. Saya diskusi. Itu ya. Jadi karet genggam dihitung. Sepidol dihitung. Bagaimana kalau sepidolnya habis Pak? Petugas KPPS beli dua. Bolehkah petugas KPPS meninggalkan TPS? Tidak boleh. Berarti sepidolnya tidak berpenjara. Nah, ini rada sudah sih masih. Pakai grab katanya gitu ya. Pakai grab. Nah, itu nanti usaha KPPS. Tapi minimal KPPS awasi semua yang di dalam situ gak ada yang keluar kecuali buang hajat. Kepepet kalau sampai pas. Nah, gitu. Karena yang saya ini ngomong anggota KPPS benar diduga dibetul panitia betul surat suara macam terkritis. Ada kemungkinan betul surat suara monopolisasi. Ada masuk toilet meresui. Nah, utang kontrol. Tapi ini tumpuk di 20 surat suara. Bukan mana jadi enggak. Padahal sudah dicoblos. Ini tugas PPPS nyawang ini. Nah, Pak Polisi kemarin itu itu pasti akan ngomong ke PPPS. Jadi petugas TNI dan Polri hanya mengamankan lokasi area di luar TPS. Yang boleh masuk, boleh ngecek, boleh mantau, boleh nilik, boleh nesu. Itu hanya PPPS. Dan bahkan bisa menggagalkan coblosan adalah PPPS. Tepuk tangan untuk PPPS. Ngeri, gajinya rakyat memang itu ngeri orangnya. Maka presiden yang nyokok di dunia. Itu ya, itu pra-TPS. Pra-TPS. Setelah itu sampai di TPS, jadinya memboni. Nah, ini pengalaman di Kecamatan Paro. Dulu waktu saya dengan Pak Polisi jadi agar kita tidak tidur 24 jam. Hanya melindungi kotak ini. Kebetulan kotak itu ditaruh di kecamatan. Nah, ini rada susah gitu. Jadi bahkan mulai ini pakai sip-sipan. Oke, buat aja dengan dia, Nah, ini kepepet gua jawab, pokoknya jangan sampai kotak itu. Nah, itu baru naruh. Nah,
Nanti sudah dengar kotak logistiknya di mana? Sebelum ke TPS? Sebelum dengan desa, kotaknya di mana? Sama dengan yakin kotaknya di Kecamatan Barat? Kalau tidak ada, dikurangi. Nah, ini bocoran. Kelihatannya nanti tempat logistiknya berubah, tidak di Kecamatan Barat, masih rahasia. Nah, nanti akan dikabarkan via grup. Sudah terang. Setelah terang, kotak suara sudah aman, dengan sudah bisa tidur nyaman, lakukan saja, masuk ke dalam. Nah, ini TPS. Nah, itu TPS. Kami tanya, jumlah KPPS berapa, Mas? 7. Yakin? Jumlah saksi, yakin? Jumlah saksi, Mas? Setiap hari. Jumlah snack, Mas? Oke. Tergantung. Jadi nanti akan ada saksi masing-masing partai, akan ada KPPS dengan jumlah 7 manusia. 7 manusia, nah itu kelihatan nggak? KPPS yang 1, 2, 3, 4 kelihatan? Kelihatan ya? KPPS nonton ya? Nah ini di gambar ini Linmas pakai baju hijau karena hari ini warna itu berpengaruh. Kelihatannya besok Linmas pakai A. Jadi kan harus ngecek, harus punya ID card Linmasnya. Kalau nggak berarti itu Linmas jadi-jadian. Dan Linmas itu pun juga berpengaruh karena yang membawa kotak suara tadi adalah Linmas. Hari ini bukan hanya Intel yang bisa nyamar, tapi Linmas pun nanti bisa nyamar. Nah ini KPPS harus seperti baik secara doa maupun lahirnya. Jadi itu ada sampling gambar hijau. Bisa jadi nanti tidak seragam. Terus di situ ada KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tugas KPPS nomor 3, Mas. Dari surat-suara. Ganti, ya ini kita ganti. Ini ya, dengan ini. Ini yang nggak tahu jadi salah. Sama-sama kita belajar. Kalau tidak pintar nggak bisa ada pintar. Kita tidur sampai batu ngobrol, kita dapatnya selesai. Nih, ada KPPS 1 selaku ketua, ada 2, ada 3. Pertanyaannya, KPPS nomor berapa yang ngecek surat suara? Sekali ini saya dapat oleh Kumasi. Lu tahu. Nah ini harapan kami jangan ada yang tahu. Dia beritanya berhasil. Nih dengan tahu ahli ini saya malah takut. Bisa jadi dengan kolaborasi dengan KPPS. Ada yang tim sukses. Nah ini wajahnya tidak akan membohong. Tim sukses itu bisa dengan karena saya tidak kalah. Nah ini biasa yang ceria. Aku itu bayaran double. Nah itu biasa. Ada boleh Pak. Nah ini biasa. Saran saya, pengawas dan manajer ini harus netral. Selesaikan semua urusan sebelum coblosan. Saya nggak mau tahu. Baik itu urusan rumah tangga, urusan pacar, urusan utang-piutang. Itu saya itu akan berpengaruh. Urusan motor kreditan. Jadi kan yang tugas dia mulai motornya disebut hilang. Dia tuh jadi kan dilakukan saya dari motor hilang. Nah, rame itu TPS. Rame. Padahal karena membayar kredit, makanya selesaikan semua. Jadi kan perahu harus bahagia. Nah, Pak, yuk, ini bisa kita pasang 5 juta. Umpama, sudah dibawakan masih kotak 10 bus. Umpama, saya
saya dinaiki mobil oleh PKD Pak, di atas itu dibukakan naik lapat, umpama. Setelah itu nanti kocornya kok jiwi, berarti tidak gigi. Itu tugas-tugasnya dengan dikali nanti menjelaskan satu susah. Benar-benar sekali nanti dituntut, insya Allah hari ini kan dunia jadi kenyamanan, jadi bisa gunakan HP itu dengan bijak sebagai petugas pengawas TPS. Ya. Terus saksi. Nah ini saya menanyakan ke sebagai umpama di dalam TPS itu kisru saksi caleg gak apa yang dilakukan? Tugasnya KPPS untuk melarai dan membersihkan suasana. KPPS ngurusi apa itu? Betul siapa urusan? Ini tidak benar nih. Potensi nanti di kecamatan Teluk akan ada konflik itu beres. Karena saksi gajinya lebih besar dari KPPS. 5 juta. Rencananya. Kemarin kemudian gitu, dan ternyata kemungkinan tidak jadi. Nah, itu kalau kisru tidak ada. Kalau KPPS. Jadi kisru, saksi ini tidak bisa. Saksi A1, ini bisa. Itu tidak sah, mesti boleh. Tidak ada provokasi. Bakar. Bakar. Kira-kira kisru. Kisru dari satu TPS tidak bisa melakukan coblosan. Jumlah per TPS suara itu kisaran 200 sampai 300 suara. Gila. Jadi kan sorot masih kocak. Ini ada makar ini di bawah. Coba masa kasih itu ngomong bakar gitu. Buat tenang, orang-orang. Ternyata sepele tapi berisiko. Saya menyatakan sekali lagi. Tegaknya demokrasi hari ini capres dan pileg itu salah satu yang gambarnya banyak gara-gara yang bisa mensukseskan hanya dia. Yang lain tidak bisa. Itu bisa kisru dengan tidak bisa. Hitung ulang semua. Jadi nanti masyarakat harus mengikuti jangan masih jangan. Nah, boleh. Kami bisa memantau akan ada patroli dari Pemas Desanya. Kalau Pemas Desa separuh ini sudah harus semua. Ahli dalam konflik, ahli dalam kebijakan dan lain. Sering koordinasi dengan pengawas desa. Apapun yang terjadi, jangan sampai diblok, diblok ya. Jadi dengan kisru yang munggahnya viral itu salah satu pengunjung TPS orang masyarakat desa. Ramai. Kenapa narasinya berubah? Dan mereka mau 100 kisru, PPS sedang ngopi dari Mas rame. Padahal dengan itu kali Mas itu koordinasi ini gimana Pak narasinya? Narasinya TikTok beda. Kira-kira sih misalnya dengan otoritas jadi hati-hati. Betul. Terus nih saksi dari. Terus bolehkah saksi membawa HP di TPS? Boleh kan? Boleh. Boleh apa betul? Boleh apa betul? Boleh, karena nggak HP-nya sendiri. Kecuali kalau HP colongan, betul nggak salah? Boleh, itu HP-nya sendiri. Cuma tidak boleh untuk memfoto orang mencoblos seperti. Ya nanti kalau masih jauh tidak boleh Pak, HP-nya sokok. Tunggu dulu, sokok HP-nya sokok bayar
boleh, ya. Semua boleh bawa di TPS, tapi penggunaannya diatur. Nah, bolehkah pemilih selfie di ruang bilik? Tidak boleh. Yakin tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Jadi di bilik itu tidak boleh selfie pakai HP. Kalau jenengan tahu itu langsung jenengan teriakan atau jenengan ini nggak boleh. Sebetulnya lebih baik lagi kalau pada ternyata HP-nya dituturin KPPS upamane, tapi itu kan hanya KPPS. Tapi jangan sampai biasanya hari ini ibu yang ngasih. Aku nyobos deh. Biasanya kayak gitu. Tidak boleh deh. Itu hak jenengan karena begitu jurdil berapapun. Nah, ada kata rahasianya. Nah, itu rahasia. Dan setelah itu jangan kalau ada nanti yang terus ngomong-ngomong dengan ini. Biasanya kalau ngomongnya ini nekok sama bilik. Nah, itu kalau saya juga. Ini terus apa? Kata-kata itu sampai buka dari aku ngomong itu ya kita ambil 15 coklat. Kalau tahu itu langsung dengan spray, jenengan foto boleh, jenengan spray boleh. Wewenang PTPS untuk mendokumentasikan itu. Itu kategori pelanggaran. Dan biar KPPS nanti yang menentukan masnya bu aja bu ini bu. Karena itu kejadian. Kita cek, pernah deh, yang pernah nyoblos semua? Nah, pernah buka gitu juga kan? Nah, aku bang gue, itu biasanya gitu, itu yang di dalam KPPS. Tuh, ada pertanyaan? Gak ada, materinya bisa diterima? Bisa ya, nanti kalau secara teori, jadi kan kita kasih, apa itu? Nah, itu software. Di software kayak lautan, software. Jadi, oh iya beda ya, tidak beda. Nggak situ nanti kalau dipelajari. Dan kalau ada pertanyaan, tanyakan ke PKD setempat. Gitu. Terus pertanyaan yang terakhir, apabila di TPS itu ada salah satu KPPS yang sakit mendadak terus kemudian meninggal dunia, apa yang dilakukan? Itu terjadi apa enggak? Bisa terjadi enggak? Yang bilang tidak bisa terjadi saya akan berburu. Berarti dia bisa jadi duplikatnya Tuhan. Nah, kita nggak tahu. Kejadian pemilu 2019 berapa yang meninggal dunia? Ribuan bahkan jutaan. Akankah ini nanti terulang? Bisa jadi tergantung mereka Israel. Makanya pertanyaan saya, apabila ada KPPS beneran itu sebagian pada tangan suara-suara meninggal, sok juga model kita sare atau dan KPPS itu tidak ada cadangan di KPPS. Kira-kira yang menghandle siapa? Tuh, yang ada siapa? Ketuanya mana yang ketua?
kan yang HP-nya kentang. Nah ini perannya dua muka gak. Ini hati-hati. Jadi kan bisa jadi kalau permasalahan. Mulutnya sih tangannya peremok, yang harusnya angka 100 jadi lulus semua. Ya saya lainnya kayak ini. HP, kamera jangan sampai lecet, dicek betulan perannya tidak harus baik, tidak harus bagus, minimal difoto jelas. Itu nanti materi selanjutnya. Yang terakhir suara saya ini kalau kamu dalam semua, dengan bisa dipelajari. Cuma yang terakhir satu, apabila ada surat suara rusak, kalau nyoblos kayak itu, berarti kan kita ijol. Batas maksimalnya berapa? Satu, terima kasih. Satu nih. Terus bagaimana kalau rusaknya 2 kali rusak? 2, nggak boleh. Surat suara hanya 1 kali diijoli. Kalau rusak, makanya pemilih juga harus cerdas. Coblos di rumah, coblos di rumah, sampai kayak umek aja. Terus yang penting lagi awasi surat suara jumlah tambahan berapa persen? Ya tahu. 2% dari jumlah pemilih dari jumlah kalau diulangi DPT. Nah, DPT ya. Itu di DPT itu nanti jumlahnya berapa dengan pimpinan 2%-nya, suratnya itu nanti akan dihitung. Jangan sampai kunjul. Kunjul berarti ada apa di TPS itu. Jangan sampai kurang. Itu, kita harus cek itu. Terus kemarin ada caleg dari salah satu partai yang mengundurkan diri. Nanti silakan dicek kan masing-masing harus ada pengumuman itu. Sudah ada kabarnya? Oh belum. Nanti tanya PKB masing-masing ya. Karena nanti saya kalau nyebut namanya bisa jadi kategori kampanye. Walaupun dia nggak jadi. Mengundurkan diri dari salah satu partai dan itu harus diberitahukan di semua TPS oleh TPS. Itu harus ada nanti gambar orangnya. Sudah membuka ini. Karena takutnya baru terus. Ada yang ditanyakan? Itu ngomong terus gimana tuh? Oke, sudah dipisahkan. Data saya terbaca kita ya. ST-nya jam 5 kita ya. Oke, jam 5 sudah lagi. Kurang 5 menit. Kapan terkait di TPS? Nah ini suara-suara dari lain itu tadi sudah dijelaskan oleh Bawaslu kami. Kalau mewakili pindah sini jumlahnya berapa? Ini dengan terjadi Ngawi masuk dapil berapa? Betul. Dapil 7 di surat suara. Dengan ini DPR RI itu dapilnya 9. DPRD Jatim dapil 7. Ngawi masuk di situ. Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, 5 kabupaten. Jadi yang kelompok double di 5 kabupaten ini seperti disampaikan oleh ketua oleh Komisioner Bawaslu Nasional. Surat-suratnya harus diajak. Nah, bikin KB Pak. Nah, ini bisa jadi itu titipan. Ya. Karena itu nanti akan breakthrough di perhitungan. Itu. Terus apabila sudah terdapat di DPT dan tidak terdapat di DPT dan ini mencoblos jenderal. Dia yang lain yang dibuat besar mengalor. Jadi nggak tahu. Kira-kira apa? Tahu. Saya bingung sendiri ya. Siapa yang tahu sama dengan bertanya.
Ini ya surat undangannya, jumlahnya dicek semuanya, dapatnya berapa, diamati, dan bila belum terdaftar dinas, belum terdaftar di DPP, silakan datang membawa KTP. SIM tidak boleh, suket tidak boleh, kecuali rekaman. Nah, kecuali rekaman, karena dukcapil dari ini mungkin nggak bisa bayar. Itu, jadi nanti nyoblosnya jam 12. Terus kalau ada peserta masih banyak Pak TPS, dihabiskan dulu di dalam TPS. Baru DPK daftar pemilih khusus ini boleh kan coblos. Jangan didahulukan. Ini jadinya melatari. Lihat. Boleh nggak Pak? Anda hubungan TPS Pak? Oh, boleh kita coblos. Mungkin setelah sore sudah. Nah, wabot gitu lah. Karena pengaruh di C plano. Nah, oke. Ribet ya, nanti malam dia dijelaskan Mas Rafa. Nah, yang ribet-ribet biar Mas Rafa tanya. Saya hanya secara umum saja. Betul? Ini saya ngomong terus biola, belum sarapan. Ada yang ditanyakan? Nanti kita lanjut di sesi selanjutnya oleh Mas Rafa terkait situasi dan lain. Nanti mungkin bisa kita dapatkan oleh Pak Ketua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi yang nanti